Selamat siang. Hari ini kita pembelajaran dengan e-learning atau daring, di mana kita memakai fasilitas yang ada di program komputer atau internet dengan memakai Zoom dan blended learning. Hari ini kita memaparkan materi statistik, yaitu ukuran nilai pusat. Mari mahasiswa kami yang ada di luar kampus yang hari ini pembelajarannya dengan memakai daring, memperhatikan mata kuliah yang saya berikan hari ini. Thomas Nadia dari Karawang. Adapun materi hari ini adalah ukuran nilai pusat. Kita ambil materinya. Statistik ukuran nilai pusat. Ukuran nilai pusat adalah merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya. Nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan tendensi terletak di urutan paling tengah atau pusat. Ada beberapa jenis-jenis ukuran nilai pusat. Yang pertama, mean. Mean adalah rata-rata dari data yang ada. Rata-rata hitung dari populasi disimbolkan dengan mu. Rumus mencari rata-rata hitung adalah rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi jumlah data. Contohnya ada beberapa yang rata-rata hitung dengan data tunggal yang seperti ini. Jadi kalau kita hitung nih rata-rata hitung dari nilai tunggal ini 34, 32, 51 diurutkan ya. Berarti ada angka 1 sebanyak 3, angka 2 sebanyak 2, angka 3 sebanyak 3 orang, dan angka 5, dan berikutnya angka 6. Nah, ini dijumlahkan semua, baru dibagi jumlah data. Demikian juga ini ada 40 pekerja. Dari keseluruhan pekerja, kalau kita hitung rata-ratanya ada 5 orang dengan gaji 350, berarti 5 kali 350 ditambah 10 orang dengan gaji 250.000 per bulan, ditambah 25 kali 125. Ditotalin, itulah rata-rata. Kita beralih ke kalau rata-rata atau mean kelompok bagaimana. Untuk menghitung rata-rata atau mean berkelompok, ada metode biasa di mana X rata-rata adalah sigma dari frekuensi dikali X dibagi sigma frekuensi. Ada metode simpangan rata-rata, di mana X rata-rata sama dengan M ditambah sigma frekuensi kali D
dibagi jumlah frekuensi. Ada namanya metode coding, di mana X rata-rata sama dengan M tambah C coding dikali sigma FU dibagi FU. Sebagai contoh, di sini ada berat badan dari mahasiswa. Berat badannya berkisar, ini udah dibuat dalam kelompok dari distribusi frekuensi mata kuliah sebelumnya, yaitu 60 sampai 62 itu ada 10 orang. Nilai tengahnya adalah 60 ditambah 62 dibagi 2, dapatnya 61. Demikian juga ini 63 ditambah 65 dibagi 2, 64, 67 dan seterusnya sampai 73. Frekuensi 10 berarti 61 kali 10 610, 64 dan dikali 25 1600 dan seterusnya. Ditotalin ini 6718. Sedangkan rumusnya tadi sigma fx itu 6718 dibagi frekuensi bagi 100, totalnya 6718. Inilah rata-rata metode min. Kita lanjutkan. Ini namanya metode simpangan rata-rata, di mana rumusnya adalah X rata-rata sama dengan M ditambah sigma dari frekuensi D dibagi sigma frekuensi. M adalah titik tengah modus. Dalam hal ini, modus adalah nilai data frekuensi terbanyak muncul. Jadi modus di sini adalah 32, berarti M-nya adalah 67. Sehingga untuk mencari D-nya, X kurang M. X-nya itu adalah 60 ditambah 62 dibagi 2 adalah 61. Jadi 61 X-nya dikurang M. M itu udah kita tentukan tadi 67. Dari mana 67 adalah dari frekuensi terbanyak, nilai tengahnya. Sehingga 61 kurang 67 sama dengan minus 6. 61 dikurang 64 minus 3 dan seterusnya. Sehingga U-nya didapat adalah minus 6 dibagi 3, di mana U-nya itu tadi D dibagi 3. D itu adalah selang. Dari 62 menjadi 65 itu dapat 3. Minus 6 dibagi 3 adalah minus 2. Minus 3 dibagi 3, minus 1, dan seterusnya. Sedangkan FU-nya adalah frekuensi 10 dikali minus 2, minus 20. 25 dikali minus 3 adalah minus 25, dan seterusnya. Sehingga ini minus 20 tambah minus 25 ditambah 15 ditambah 36 sisa 6. Sehingga untuk X rata-rata M tambah C ditambah sifat FU dibagi FU, 67 ditambah 3 ditambah 6 per 100 sama dengan 67,18. Inilah rata-rata untuk hitungan frekuensi rata-rata. Berikutnya adalah untuk median. Untuk mencari median, adalah rumusnya median sama dengan B tambah setengah N dikurang frekuensi sebelum median dikali C dibagi frekuensi median. Jumlah frekuensi adalah 40, setengah dari N, setengah dari 40 untuk mencari median nilai tengah adalah 20. Sehingga kelompok median berada di baris ketiga, di sini.
Kenapa di baris ketiga? Karena 2 tambah 5 baru 7, sementara kita mencari 20. Berarti 7 tambah 13 itu persis di sini. Jadi inilah yang disebut yang row ini daerah adalah median. Tapi kelas median adalah ini rumus 0,5. Jadi 71 ini 71 tapi kelas dikurangi 0,5. 70,5. Inilah B-nya. Sedangkan frekuensi sebelum modus, frekuensi sebelum median adalah, jadi sebelum ini berapa nilainya? Yaitu 7. 2 tambah 5 adalah 7. Sedangkan panjang interval atau C adalah 3. 67 menjadi 70 itu 3. Atau 70 kurang 67 itu 3. Sedangkan frekuensi median adalah 13. Posisi mediannya adalah 13. Sehingga median di sini bisa dihitung B tambah setengah N kurang sigma frekuensi sebelum median dikali C dibagi frekuensi median. Sehingga median didapat 73,5. Sedangkan modus adalah jumlah rumus data berkelompok. Modus adalah rumusnya L tambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C. Atau bisa diistilahkan dengan tergantung orang yang memakai. Ini bisa diistilahkan berbeda-beda dalam setiap buku atau teratur. Modus di sini kita cari L-nya. L-nya adalah modus tertinggi. Jadi kalau di sini yang frekuensi tertinggi itu adalah 66 sampai 68 dengan frekuensi 32. 32 di sini kita cari L-nya. L-nya adalah 66 dikurang 0,5. Berarti 65,5 ini. Sedangkan D1-nya adalah 32 dikurangi 25. Ini bukan 2 tapi 25. Sama dengan 7. Sedangkan D2-nya adalah 32 dikurang 15 sama dengan 17. Sehingga modusnya adalah 65,5 ditambah 7 dibagi 7 tambah 14 kali 3. Dengan rumus ini tadi kita dapatkan modusnya adalah 66,375. Demikian juga untuk ukuran-ukuran lain, caranya sama. Baik itu fraktil, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, caranya sama. Ya. Jika ada pertanyaan menyangkut materi ini, kalian bisa hubungi saya dan selamat siang.